Halo, apa kabar semua? Selamat pagi, kelas 10 IPA 1, IPA 2, dan IPS. Kita jumpa lagi pagi hari ini untuk belajar secara daring. Kita akan membahas materi selanjutnya. Oke, mari kita simak sama-sama. Minggu lalu kita sudah membahas dua objek dari Visual Basic, yaitu combo box dan list box. Nah, sekarang kita akan coba membahas dua komponen lagi, yaitu option button. Yang kedua adalah objek checkbox. Perbedaan antara dua objek ini, option button dan checkbox, adalah kalau option button hanya bisa dipilih salah satu dari itemnya, seperti ini. Bisa dipilih salah satu, tidak bisa dipilih kedua-duanya. Tetapi kalau checkbox, dia bentuknya kotak, ini bisa kita pilih seluruhnya. Nah, seperti ini, bisa kita pilih seluruhnya. Kita akan membahas objek yang pertama, yaitu option button. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan kita klik ini yang gambarnya adalah lingkaran, ada titiknya, option button, diklik 1 kali, kemudian kita drag di dalam frame ini. Nah, ini option 1. Lalu fontnya kita rubah, fontnya kita perbesar biar agak tampak kelihatan. Nah, option 1. Nah, bagaimana kita mengganti teks option 1 ini di properties? Ada di bagian caption. Nah, ini captionnya diganti dengan nama pria, kemudian name-nya kita ganti OPT pria. Jadi nama komponennya itu disingkat ya, option, jadi kita singkat OPT biar tidak terlalu panjang. Nah, selanjutnya ditambahkan satu lagi, yaitu option untuk wanita. Langkahnya sama seperti tadi. Sekarang kita akan coba load atau kita jalankan form ini. Klik tombol start. Nah, perhatikan di sini pria, option pria sudah ada titik, berarti sudah ditandai, sudah dipilih ya, sedangkan wanita belum. Sekarang bagaimana caranya supaya saat form ini kita load tidak ada data yang dipilih, jadi prianya kosong dan wanita juga kosong. Oke, perhatikan langkahnya di sini. Kita masuk ke view code, kemudian pilih form, kemudian prosedurnya pilih aktif. Nah, ini pilih aktif. Jadi nanti ngetik kode programnya ada di bagian private form aktif. Tadi namanya OPT Ctrl J pria titik value, bahwa value itu mengatakan bahwa lingkaran itu, option itu sudah dipilih atau belum, sama dengan pilih false. Jadi kalau dia belum false, kalau dia terpilih true. Begitupun yang wanita, OPT tadi belum saya ganti nama ya, option 1 titik value sama dengan false. Nah, seperti ini. Jadi saat form itu aktif, selama form itu aktif, jadi option pria akan tidak dipilih dan wanita tidak dipilih. Sekarang kita coba jalankan. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Jadi dua option ini tidak ada yang terpilih. Sekarang kita kombinasikan option button dengan text box ya. Minggu lalu kita sudah bahas text box adalah objek input dan output. Jadi nanti kalau kita pilih pria, di sini muncul kata pria. Kalau kita pilih wanita, di sini akan muncul kata wanita. Nah, cara membuatnya, kita masuk ke editor program. Saat form atau objek
pria ini diklik atau wanita ini diklik, nanti datanya akan muncul di objek text box. Jadi posisinya kita pilih nama yang pertama OPT pria, kemudian prosedurnya adalah klik. Saat OPT pria diklik, di text box akan muncul kata pria. Jadi txt, saya kasih nama tadi txt kelamin titik teks ya, karena objek di dalam text box itu akan muncul di properti teks. Kita pilih teks, kemudian sama dengan ketik 2 pria. Bagaimana untuk wanita? Sama ya, untuk wanita sama posisinya. Jadi rumusnya seperti ini. Seperti wanita, klik, ketik kelamin sama dengan wanita. Sekarang kita coba jalankan. Kita klik pria, kita klik wanita, pria, wanita. Jadi seperti ini ya. Ini kombinasi antara option button dengan text box. Selanjutnya kita coba akan menggunakan objek checkbox. Perhatikan angkanya. Yang pertama sama, ini yang gambar kotak ada checklist, kita klik satu kali, kemudian kita drag di dalam frame olahraga, lalu sama fontnya kita rubah, kita perbesar ukurannya 18 misalkan. Kemudian di sini setelah cek 1 kita rubah yaitu badminton. Caranya adalah di bagian caption kita ganti cek 1 jadi badminton. Kemudian kita coba buat lagi untuk sepeda dan renang. Jadi rangkanya sama seperti membuat checkbox badminton. Nah, kalau sudah jadi badminton, sepeda, renang, sekarang kita ganti namanya. Name di sini cek 1 kita ganti misalkan C badminton. Kemudian untuk yang sepeda kita ganti C sepeda. Kemudian yang cek 3 yaitu kita ganti cek renang. Cek renang. Kemudian kita kombinasikan dengan text box. Jadi nanti kalau kita klik badminton muncul badminton, atau sepeda muncul sepeda, atau renang muncul renang, atau ketiga-tiganya kita pilih di dalam text box akan muncul semua badminton, sepeda, dan renang. Jadi kita kasih nama di sini misalkan txt olahraga. Jadi kalau dijalankan ya, badminton, kemudian sepeda, kemudian renang, atau 2 atau 1 yang kita pilih atau kita kosongkan. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat kode program. Jadi kalau kita klik badminton muncul di sini, kalau kita klik sepeda lagi jadi badminton sepeda, kalau kita klik renang badminton sepeda renang, kalau kita hilangkan sepeda jadi tinggal badminton, renang, dan seterusnya. Karena di sini ada 3 pilihan, kemudian 3 pilihan ini akan tampil di dalam satu objek, berarti kita akan menggunakan fungsi logika if. Jadi jika badminton diklik muncul di sini, jika sepeda diklik jadi badminton sepeda, jika renang diklik jadi badminton sepeda dan renang, atau masing-masing atau yang lainnya. Jadi kode programnya kita masuk ke view code. Kita masuk ke view code. Ini kode program yang tadi untuk yang jenis kelamin, sekarang olahraga. Nah, untuk membuat pilihan dari checkbox lebih dari 3, kita buat yang namanya prosedur. Jadi nanti prosedur itu kita panggil aja saat
badminton diklik, atau sepeda diklik, atau renang diklik ya. Jadi kita tinggal panggil prosedurnya saja. Cara membuatnya yaitu kita klik menu tools, kemudian add procedure. Nah, di sini kita masukkan namanya misalkan kita kasih olahraga, type-nya sub, kemudian scope-nya public. Jadi bisa dipanggil di mana saja ya, di olahraga, sub, public, kemudian oke. Nah, ini jadi di sini kode programnya. Sekarang kita buat if jika c badminton ini titik value sama dengan 1. Value sama dengan 1 ini maksudnya jika objek atau checkbox badminton itu kita klik, berarti kita pilih ya, value-nya adalah 1, dan maka akan menampilkan kata badminton. Kita buat variabel sembarang aja, misalkan A sama dengan badminton. Kemudian jika tidak dipilih else, kalau yang atas kan jika dipilih, karena kita ada dua pilihan, dipilih atau tidak kan untuk badminton. Jadi kalau jika badminton dipilih value 1, maka hasilnya badminton. Else selain itu, berarti selain itu dari dipilih kan tidak dipilih. Else maka A sama dengan kosong, datanya kosong itu ketik 2 kali. Nah, ini menyatakan kosong. Kemudian tutup and if. Selesai ya. Jadi jika badminton dipilih, maka nanti yang keluar kata badminton. Selain itu jika tidak dipilih, maka yang keluar adalah kosong. Nah, untuk kode program yang sepeda badminton sama seperti yang ada di kode program untuk yang badminton. Nah, ini untuk rumus sepeda. Jika sepeda dipilih, maka variabel kita rubah supaya nanti hasilnya ada pembeda antara badminton, sepeda, dan renang ya. Jadi jika sepeda dipilih maka sepeda, jika tidak B-nya kosong. Kemudian untuk renang, if renang value dipilih sama dengan 1, maka C-nya renang, selain itu B-nya kosong. Kemudian jika dipanggil seluruhnya atau sebagian, kan nanti hasilnya akan kita letakkan di dalam txt olahraga. Jadi txt olahraga titik teks sama dengan kita panggil aja variabelnya. Jadi kalau dia aktif 1, nanti dia muncul A. Kalau yang dipilih yang C badminton kan nanti muncul A. Kemudian kalau yang dipilih B, nanti muncul B. Lalu kalau yang dipilih C, nanti akan muncul yang renang. Nah, supaya ini tampil, digabung jadi tiga-tiganya misalkan dipilih jadi tampil seluruhnya, kita tambahkan penggabungan ini kosong, klarifikasi, dan ini adalah karakter yang fungsinya untuk menggabungkan beberapa karakter ya. Nanti kemudian ini kita pilih lagi dan song dan seperti ini. Jadi kita buat dulu prosedur di sini, baru nanti kita panggil di sini. Nah, sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita coba ini, kita klik badminton, tidak muncul, klik sepeda, tidak muncul, klik renang, tidak muncul. Karena kode program untuk klik dari cek badminton, sepeda, dan renang tadi belum kita
buat. Yang kita buat tadi baru prosedurnya saja. Nah, sekarang supaya muncul di objek text box di bawah sini, kita buat rumus untuk masing-masing checkbox. Jadi diklik saat cek badminton klik, sepeda klik, dan renang klik. Kita tambahkan kode programnya. Kita pilih objeknya C badminton. Nah, C badminton klik, kita panggil aja prosedurnya call spasi olahraga. Kemudian kita coba dulu, kita klik badminton. Nah, untuk sepeda dan renang sama, tinggal kita pilih di sini sepeda, kemudian di sini panggil prosedur olahraga. Begitupun yang renang, call panggil prosedur olahraga. Nah, sekarang kita coba klik badminton, klik sepeda, klik renang. Hilangkan sepeda, hilangkan badminton. Kita klik sepeda, kita klik badminton. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita buat prosedur untuk pemilihan dari 3 item olahraga ini, baru nanti setelah ini kita klik, baru dia aktif di sini ya. Jadi seperti ini, saya ulang. Kita checklist, unchecklist, ini unchecklist, hilang. Saya pilih renang, saya pilih badminton, saya pilih sepeda. Nah, itulah perbedaan antara option button, bisa dipilih salah satu. Jadi kalau kalian buat program, kalau itu pilihan dan hanya bisa dipilih salah satu, pakai option button yang bentuknya bulat. Tetapi kalau dia pilihannya itu bisa lebih dari satu, kita pilih checkbox seperti ini. Nah, itu adalah contohnya. Terima kasih. Silakan diamati kembali, dimengerti, dipelajari. Semoga materi hari ini dapat berguna untuk kita semua. Oke semua, terima kasih. Selamat belajar. Silakan baca petunjuk di deskripsi Google Classroom. Silakan mengerjakan perintah yang disediakan di Google Classroom. Sampai jumpa kembali. Dadah.